الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, sekaligus kita meniatkan beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan kita sehingga kita hidup dalam keadaan terang benderang. Kita mengetahui bagaimana nikmatnya iman, Islam, dan ihsan. Ini merupakan salah satu nikmat pada saat Allah mengutus kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah tidak mengirimkan baginda Rasulullah SAW, maka sungguh kehidupan kita itu akan berada dalam keadaan kejahiliahan, akan hidup dalam keadaan kebodohan, akan hidup dalam keadaan kegelapan. Tak ubahnya, derajat manusia yang tinggi itu melebihi rendahnya binatang. Namun berkat baginda Rasulullah SAW, kita hidup dalam keadaan Islam, dan semoga juga kita akan dimatikan di dalam keadaan Islam. Husnul khatimah. Baik jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, pertemuan kita mengenai wa'adul haq, janji pasti dari Allah pada malam yang berbahagia ini merupakan malam yang ke-22, dan kita pada malam ini akan membicarakan tentang husnul khatimah. Banyak di antara kita pada saat ada orang meninggal dunia itu salah dalam mendoakannya. Kenapa? Karena orang sudah meninggal lalu didoakan dengan semoga husnul khotimah katanya. Ya, ini merupakan sebuah kejahiliahan yang harus kita belajar bersama. Kapan kita doakan orang itu husnul khatimah? Pada saat dia hidup, pada saat dia masih mempunyai kehidupan. Misalnya seperti ini, kita mendoakan diri kita, Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki, yaitu husnul khatimah. Ini adalah doa yang harus kita panjatkan dan kita pintakan pada saat kita masih hidup, bukan pada saat orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu sudah terjadi. Jadi ini merupakan satu kesilapan yang saya sering mengibaratkan dengan latah jamaah. Latahnya secara jamaah. Satu orang buat seperti itu, maka kita semuanya menjadi followernya, menjadi pengikutnya. Kalaulah seandainya kita belajar seperti ini, maka kita tidak akan pernah mendoakan orang yang sudah mati dengan husnul khatimah. Tapi kita mintakan kepada diri kita semuanya pada saat kita hidup, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah maupun su'ul khatimah merupakan pilihan dari hamba. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberi pilihan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, Inna hadainahu najdain. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura.
bahwasanya Allah memberikan hidayah jalan imma syakiran wa imma kafura. Seseorang itu bisa menjadi hamba yang syukur terhadap nikmat Allah, ataupun seseorang hamba tersebut menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, dalam buku Milal wan Nihal karangan Muhammad Syarastani, Imam Ja'far Siddiq berkata, arada bina syai'an wa aradna minha syai'an. Allah menginginkan dari diri kita itu sesuatu. Akan tetapi diri kita menginginkan sesuatu apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Ini hati-hati. Allah menginginkan sesuatu dari kita, akan tetapi kita menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Fama aradahu bina tawahu anna wa ma aradu minna adharu lana. Fama baluna nashtaghilu bima aradahu bina amma aradahu minna. Ini merupakan sebuah kenyataan pada saat Allah menginginkan sesuatu kepada kita dan kita tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, dan kita nashtaghalu, menyibukkan diri kita. Sibuk diri kita hari ini dalam mengisi kehidupan ini sebagaimana yang disampaikan pada ayat sebelumnya. Imma syakiran wa imma kafura. Sibuk diri kita mengejar dunia kita, padahal dunia tersebut itu sudah pasti. Bagaimana pastinya rezeki kita? Itu semua sudah ada di dalam ilmu Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian semuanya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Ini merupakan sebuah kepastian. Tapi bayangkan hari ini, begitu susahnya orang mau menyusahkan dirinya untuk mencari rezeki yang pontang-panting sehingga tidak ada pun waktu untuk dia belajar agama. Mulai dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan malam dia terus bekerja mencari uang. Dan kesemua itu tidak bisa dia nikmati. Kenapa? Pada saat dia muda, dia tidak sempat belajar agama. Dia tidak sempat mengaji, dia tidak sempat belajar tentang agama ini. Pada saat dia sudah mapan, dia akan tertimpa dengan penyakit. Maka semua harta yang dia dapetin itu, maka dihabiskan untuk berobat. Apa gunanya harta yang melimpah ruah pada saat orang tersebut tidak bisa menikmatinya, sehingga dia harus menghabiskan untuk masa pengobatannya. Inilah yang dikatakan bahwasanya Allah menginginkan dari diri kita, dan kita tidak mau apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, kita yang berhadir pada malam yang berbahagia ini di antara orang-orang yang diberikan nikmat iman oleh Allah. Dan kita meminta kepada Allah, semoga nikmat tersebut tidak hanya malam ini, bukan hanya dengan ustadz ini. Setiap ada kesempatan untuk belajar agama, itu kita hadiri. Kenapa? Karena ini adalah majelis yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW, di mana dipenuhi oleh para malaikat. Hanya saja kita hari ini tidak bisa melihat wujud malaikat tersebut berada pada kondisi kita. Kita didoakan oleh para malaikat. Setiap duduk kita di dalam majelis ilmu ini diibaratkan dengan rawdatun min riyadil jannah, taman surga. Ini adalah tempat yang paling mulia. Maka jangan pernah kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bisa mengantarkan diri kita kepada husnul khatimah. Ini yang paling penting. Dan ini yang paling harus kita sadari. Boleh kita bekerja, tidak ada masalah. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab dunia kita. Kita mempunyai tanggung jawab sosial. Kita harus ada yang kita biayai, nafkahi, anak, istri, keluarga, orang tua. Sehingga kita harus mempunyai pendapatan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Tetapi jangan sampai engkau diperbudak dengan dunia. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan bahwasanya ijtihaduka fima dhumina lak. Kita itu bersungguh-sungguh terhadap apa yang sudah dipastikan oleh Allah. Terkadang orang itu mengejar dunia untuk mendapatkan jabatan ini, untuk mendapatkan ini, dia menghalalkan segala cara.
dan dia betul-betul mengejarnya. Misalnya di dalam sistem akademisi, seseorang itu apabila ingin meraih gelar profesor, maka dia harus mengumpulkan artikel ini, publikasi ini, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa begitu sungguh? Dikarenakan ada sesuatu yang dia ingin dapatkan. Nah, sesuatu seperti itu merupakan yang harus kita ubah mindsetnya. Boleh kita mengejar sesuatu dunia itu kalau seandainya dunia itu mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bukan hanya sekedar mendapatkan dunia tersebut. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat Rasul menyampaikan semua nasihat-nasihat agama ini, itu disampaikan kepada semuanya. Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar dan juga Rasul menyampaikan kepada Abu Jahal. Dan keduanya ini mempunyai pilihan. Abu Bakar membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa jeda, tanpa ada perdebatan. Ini keimanan Abu Bakar. Pada saat Rasul menceritakan beliau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit dan pulang kembali dalam jangka waktu hanya 4 jam, maka pada saat itu Abu Bakar mempercayainya. Hal yang sama itu dilakukan oleh Huzaimah bin Thabit. Huzaimah bin Thabit di saat mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tidak ada berjidal, tidak ada berdebat. Suatu hari Huzaimah itu, dia mendengarkan berita dari orang-orang munafik bahwasanya Rasul itu membeli seekor unta dan orang Arab Badui tersebut mengingkari pembelian dari Rasul. Sehingga apa? Orang-orang munafik menebar fitnah bahwasanya Rasul telah membohongi orang Badui, tidak membeli unta lalu mengakuinya, dan berita itu hampir tersebar ke seluruh orang-orang penduduk Madinah. Pada saat Huzaimah mendengarkan berita tersebut, dan karena seorang Huzaimah itu adalah seorang kepala suku yang mempunyai otoritas dan mempunyai kepercayaan dari masyarakatnya, maka Huzaimah berdiri mengatakan bahwasanya sungguh benar apa yang dilakukan oleh Rasul dan Rasul telah membeli unta tersebut. Pada saat itu Rasul heran terhadap sikap Huzaimah. Huzaimah ini laki-laki. Heran terhadap sikap Huzaimah. Wahai Huzaimah, bagaimana engkau bersaksi bahwasanya engkau melihat aku telah membeli unta tersebut dari orang Arab Badui ini? Lalu Huzaimah mengatakan, wahai Rasulullah, kami mempercayai omonganmu yang itu datang dari langit. Apalagi hal remeh-temeh seperti ini. Masalah unta. Masa kami tidak mempercayaimu? Ini sungguh kelewatan. Berita dari langit saja kami mempercayai apa yang engkau sampaikan. Apalagi masalah pembelian unta. Lihatlah bagaimana tingkat keimanan di saat mereka mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka mereka mempercayainya. Mereka tidak ada jidal, mereka tidak ada perdebatan, mereka tidak pernah menanyakan apa hikmahnya. Dan ini paling banyak hari ini. Di saat ada sesuatu anjuran kepada kita, misalnya yang paling banyak kita temukan, dan ini yang sering kita perhatikan. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Saya sering melihat, walaupun sudah sering mengikuti kajian, tapi kita tidak menerapkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Khusus dalam hal minum. Khusus dalam hal minum. Berapa banyak di antara kita di saat kita makan dengan tangan kanan, waktu minum dengan tangan kiri. Alasannya apa? Kotor gelas. Bukankah gelas itu bisa kita cuci? Bukankah memegang gelas dengan tangan kanan ini merupakan sunnah Rasul? Hadirkanlah rasa cinta dan ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Wahai Rasul, aku mengikuti perintahmu. Aku minum dengan tangan kananku walaupun gelas ini kotor. Jadikan pahala istriku saat mencuci ini. Ini yang harus kita lakukan. Tapi berapa banyak di antara kita, apalagi misalnya pas duduk di warung kopi pagi-pagi, rata-rata semuanya adalah jamaah salat subuh. Tapi pada saat minum kopi, makan kue sebelah kanan, minum kopi sebelah kiri.
Di mana letak sunnahnya? Di mana kita yang selalu mengatakan bahwasanya kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?